Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi, dan kita coba melihat politik secara awam tapi dengan cara berpikir yang waras. Terbaru adalah isu Bobi Nasution yang ingin maju dalam Pilgub Sumatera Utara. Karena sudah di blacklist oleh PDIP, Bobi sepertinya lebih leluasa, atau dalam kata yang lain, cenderung mencari-cari rumah besar yang bisa mendukung dia maju dalam kontestasi Pilgub Sumatera Utara. Dan kita tahu bahwa melalui Sekjen PDIP, Hasto menyebut Bobi Nasution telah di blacklist dari PDIP. Meski begitu, tanggapan dari Gibran, tenang aja ya. Tenang aja, karena memang apa yang harus dikacaukan dalam pikiran orang-orang yang memang secara politik punya power. Dia pasti berpikir ada strategi lain, ada cara lain, dan lobby-lobby terus dilakukan. Nah, sahabat kalian, Bobi Nasution pada akhirnya menjadi sebuah bahan ujian bagi partai-partai yang sebelumnya berada di koalisi perubahan. Salah satunya adalah PKB. Judulnya di sini, PKB dukung Bobi Nasution di Pilgub Sumut, tanda tanya. Ini kata Caimin. Kalau kita lihat, tanggapan dari Caimin sangat normatif. Ya sama, jawabannya sama, siapa yang mendaftar nanti akan kita pertimbangkan. Secara langsung, tidak ada sebuah pernyataan dari Caimin bahwa dia akan mendukung Bobi Nasution atau tidak mendukung Bobi Nasution. Ungkapan Caimin ini ya kalau ibarat sebuah benda di atas air, dia mengambang, tidak jelas akan kemana, tentu saja menunggu arah angin. Tetapi kalau melihat posisi PKB di dalam Pilpres yang berada di dalam koalisi perubahan, semestinya atau idealnya atau logikanya secara umum, PKB tidak menerima Bobi Nasution. Nah, itu secara umum. Tetapi bagaimana mungkin juga PKB tidak memberikan sebuah peluang dan penolakan secara sama. Di sisi yang lain, Nasdem juga terlihat memiliki pikiran yang sama dengan PKB, yaitu mengambang, menimbang-nimbang. Kalau memang memungkinkan menang, bisa didukung. Kalau tidak ada kemungkinan menang, ya buat apa didukung? Kira-kira seperti itu. Nah, sahabat kalian, cara partai politik melihat sosok-sosok tertentu di sebuah wilayah memang tidak seperti secara langsung seperti mereka melihat sosok-sosok di dalam konteks presiden. Tetapi logikanya sepertinya tidak jauh berbeda, mana yang lebih memungkinkan untuk menang. Di sini kita bisa masuk dengan melihat bagaimana partai politik mencari sosok pemimpin yang seharusnya itu bisa membawa rakyat maju. Dalam konteks ini di wilayah Sumatera Utara. Kalau cara berpikir politik semata mengedepankan aspek elektabilitas, maka selamanya ya pemimpin yang dihasilkan oleh demokrasi, dalam hal ini yang akan datang adalah pilkada, itu tidak akan mampu menjawab apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Kenapa? Karena timbangan yang paling menentukan itu bukan aspek pikiran, ya, bukan aspek idealisme, tetapi lebih kepada aspek ini orang bisa menang, tidak. Nah, inilah kemudian yang menjadikan banyak artis ketika itu mampu meraup suara besar karena elektabilitasnya. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah rakyat Sumatera Utara secara keseluruhan masih bisa didekati dengan cara berpikir yang seperti itu? Ini sebuah pertanyaan. Dan sahabat kalian, kita tahu bahwa PDIP merupakan partai yang mengasuh, ya bahasanya Rocky Gerung ya, mengasuh Bobi Nasution, mengantarkan menantu Jokowi itu menjadi seorang wali kota. Dan kini PDIP ya karena aspek katakanlah
ketidaksesuaian jalan dan pikiran dengan Jokowi, kemudian memblacklist Bobi Nasution. Nah, apakah langkah PDIP ini kita bisa sebut sebagai sebuah praktek dari manifestasi berpolitik secara idealis, atau ini juga bagian dari pragmatis itu sendiri? Kalau dilihat dari jenis konfliknya dengan Jokowi, jelas ini adalah konsekuensi biasa atas, ya katakanlah, rasa tidak sepakat atau kecewa dari PDIP itu sendiri terhadap Jokowi, dan termasuk turunannya adalah menantunya dan mungkin dengan putranya yaitu Gibran. Nah, sahabat sekalian, ini juga memberikan sebuah poin kepada kita bahwa setuju tidak setujunya partai politik, mengangkat atau tidaknya, itu sepenuhnya dalam konteks ini kita tidak melihat juga ada wilayah idealisme yang bekerja, tetapi lebih kepada aspek historis yang kemudian dalam perjalanannya terbelah. Dan ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita bahwa pengelolaan partai politik dalam konteks yang sederhana bisa kita lihat masih terjebak pada emosional. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa para ketua umum partai politik harus lebih betul-betul mengedepankan aspek timbang-timbang rasional yang bisa membawa kesejahteraan rakyat. Kalau cara berpikir partai politik menganggap dirinya berhasil dengan calon yang diusung menang, kemudian mendapatkan kesempatan atau peluang-peluang secara finansial karena menjadi pemenang di dalam pilgub atau pilkada, maka tentu saja inilah yang menjadi sebuah hambatan besar bagaimana rakyat Indonesia bisa maju. Tetapi apapun itu, yang bisa menentukan arah dan pola permainan memang ketua umum partai politik, karena dalam demokrasi, partai politik adalah pilar demokrasi. Inilah yang harus menjadi pemahaman kita semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.